Kembali Tim Cimat punya cerita dengan judul Misteri Pocong Jumat Wage. Gempar masyarakat mendengar dan mengetahui kuburan Lastri jeblong. Masyarakat mulai berasumsi beraneka ragam. Yang pada mulanya takut ada yang semakin takut, namun sebagian lain mulai timbul tanda tanya. Joko pada malam keempat setelah kematian Lastri kembali menampakkan diri, berada di tengah warga yang berani keluar rumah. Mereka muncul keraguan, apakah fenomena bolongnya kuburan Lastri adalah berkaitan dengan kemunculan pocong Lastri yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini, ataukah ada yang sengaja membobol kuburan Lastri untuk kepentingan pribadinya. Menurut yang saya ketahui, bahwa bila ada kuburan jeblong, maka si mayat sedang pergi mengembara untuk mencari tumbal, Pak. Kata Joko pada kerumunan orang. Sebagian mereka ada yang diam dan memikirkan apa yang dikatakan Joko. Masa iya toh, kok Joko? Wong wis mati kuwi ora urip nah, malah kok nganggo cerita kemunculan pocong Lastri toh. Kemunculan pocong Lastri deknane kuwi lak yo jan guncang warga ning kene. Kebenarannya itu sangat diragukan. Siapa yang melihat juga tidak ketahuan namanya. Tiba-tiba tersebar bahwa Lastri bangkit lagi, jadi pocong. Nah, itu yang bikin bingung. Gini aja, mulai malam nanti kita adakan ronda gimana? Kalau masih takut, giliran per RT saja. Setelah malam itu, semua sepakat untuk mengadakan ronda malam. Malam itu malam Jumat Wage. Sunyi, sepi. Lolongan anjing-anjing malam menyertai jalannya dua orang pemuda yang lagi ronda malam. Saat di tengah-tengah jalan desa, tepatnya di bawah pohon bambu, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh sesosok penampakan yang sangat mengerikan. Tubuh yang bergontai-gontai di atas pohon bambu. Dengan menggunakan pakaian compang-camping, wajahnya pucat berantakan dan rambutnya terurai panjang. Dua orang pemuda itu lari tunggang langgang karena ketakutan dengan penampakan itu. Dalam hati mereka, betulkah itu pocong Lastri? Di malam-malam berikutnya, semakin gempar dan semakin tersiar kabar bahwa Lastri menjadi pocong. Untuk itu, semua warga habis selesai sholat maghrib, tentunya rumahnya sudah tertutup rapi. Saya bersama Mbah Kardi waktu itu melekan di rumah Mbah Kardi.
ora usah percaya kandhane wong-wong ngono kuwi lho. Gus, paling yo mung isu pocong ning saiki iki yo malam jemah wage iki. Mulane niku Mbah, kula niku ajrih badhe mantuk. Bocah nom kok ya wedi karo bekakas ngono ki lho. Ning ya jamak lumrahe nek arep metu sak metu ki ya ndonga dhisik ngono lho Gus. Lah kula niki mboten wantun mantuk pripun Mbah? Hari semakin larut malam. Saya bersama Mbah Kardi saking keenakan ngobrol tidak tahu kalau hampir sudah jam 11 malam. Wah, pun jam 11 dalu Mbah. Lo mboten pantun mantuk Mbah. Pripun? Nginep kene apa piye? Masa njaluk ngeterke? Nggih Mbah, lah benjing kula badhe nanem jagung engko lak yo diseneni karo ibu bapak. Wah, kowe iki bocah nom sing wah jan tenan ya wis. Ayo tak tutne. Ayo. Jam di tanganku sudah menunjukkan setengah 12 malam. Aku bersama Mbah Kardi dengan langkah yang sedikit agak rikuh karena saat itu jantungku berdebar-debar. Takut bukan kepalang, takut andai kata bertemu dengan pocong Lastri. Namun saat itu saya bersama Mbah Kardi, sedikit banyak hatiku lega dan ku beranikan diri untuk melangkah dengan tegap. Lolongan-lolongan anjing malam terdengar saut-sautan dari jauh. Saya melangkah bersama Mbah Kardi. Tiba di pertigaan jalan dengan penuh ditumbuhi jarak jitun. Saat itu keadaan remang-remang karena tersinari rembulan yang hampir saja tenggelam ke peraduan. Saya diam karena merasa takut. Belum lagi selesai rasa takutku, tiba-tiba terdengar suara cekikian yang begitu keras. Saya kaget, gemetaran, dengkulku rasane otek, tanganku wel-welan. Dari jauh kulihat sesosok bayangan berwarna putih. Saat itu Mbah Kardi langsung sigap. Menawa wae kuwi lho Gus sing diarani pocong. Ning menawa wae ora poconge Lastri kok ya. Masa wis mati kok dadi pocong. Kula ajrih Mbah. Kula ajrih ora krasa sampai aku ngompol sak jeroning suwal. Kowe kok ngompol kaya ngono ta, Gus? Sesosok bayangan putih berkelebat itu tiba-tiba mendekat kepada saya dan Mbah Kardi. Jantungku seakan berhenti saat melihat wajah perempuan itu. Penuh darah belepotan, rambutnya terurai panjang dan kakinya tidak menapak di tanah. Mbah Kardi memberanikan diri untuk bertanya. Bangsa gaib, kowe kok wani ganggu marang masyarakat desa kene iki ana sebabe apa? Wanita itu tidak menjawab pertanyaan dari Mbah Kardi. Dia malah tertawa dan sangat mengerikan. Kowe gawe fitnahe almarhumah Lastri. Jatine kowe iki bangsa jin.
bangsa setan sing kudu tak basmi, tak singkirke saka kene. Aja gumuyu karo Mbah Kardi iki, aku ora teges wani karo kowe ora. Ning nek kowe ku mau wani ganggu marang masyarakat kene, ya bakal tak singkrihke saka kene. Mbah Kardi dengan sigap, sorban yang dipakainya itu dihantamkan pada makhluk itu. Tatkala makhluk itu hilang dalam kegelapan malam. Wes Gus, nang ayo diteruske bacot lakune ayo. Sehabis kejadian itu, saya tidak berani keluar malam dan seakan-akan pula daerah saya sudah sepi dari teror pocong. Itulah cerita singkat dari saya, Misteri Pocong Jumat Wage bersama tim Cimat.